Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ananda Sintia Putri dan Sahrul Gimnastiar. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang masa kemunduran Kerajaan Safawi. 3 Kerajaan Islam. 1. Kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di Sungai Amu Darya, Tabaristan, dan Gorgan. Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasan pada abad ke-16 di era pemerintahannya Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukan. 2. Kerajaan Safawiyah di Persia. Salah satu dinasti penting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negara ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting sejarah Muslim. 3. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan yang pada masa jayanya memerintahkan Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar dari anak India antara 1526 dan 1857. Kesultanan ini didirikan oleh pemimpin Mughal bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Tanda-tanda kemunduran Kerajaan Persia sepeninggalan Syekh Abbas I. Latar belakang Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi, Syekh Abbas I membawa kemajuan dalam 40 tahun periode kepemerintahannya dari tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Syekh Abbas I berhasil membangun Kerajaan Safawi sebagai keseimbangan bagi Kerajaan Turki Utsmani, bahkan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menonjol. Hormuz sebagai pelabuhan utama berhasil dikuasai juga oleh Syekh Abbas I, sehingga wilayah ini mampu menjamin kehidupan perekonomian Safawi. Yuk, mari kita simak tanda-tanda sepeninggalan Syekh Abbas I. Yang pertama, Safi Mirza. Yang kedua, Abbas II. Yang ketiga, Sulaiman. Yang keempat, Husain. Yang kelima, Tahmaps II. Yang keenam, Abbas III. Faktor yang menjadi kemunduran Kerajaan Safawi: terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Kesultanan Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, serta Syekh Husain merupakan pemimpin yang lemah pada masa pemerintahannya lepas dari penguasa Safawi karena direbut oleh kerajaan Mughal. Sedangkan Abbas II, seorang raja pemabuk, kebiasaan tidur yang menamatkan riwayatnya. Begitupun dengan Sulaiman, ia seorang pemabuk dan selalu bertindak kejam terhadap pembesar istana yang dicurigainya. Diyakini konflik dengan Turki Utsmani sebab pertama yang menjadikan Safawi mengalami kemunduran. Syekh Husain adalah raja yang alim, akan tetapi kealiman Husain adalah suatu kefanatikan terhadap Syekh yang menyebabkan munculnya berbagai jenis Sunni di Afghanistan. Kekesalan Tahmaps II. Tahmaps II yang merupakan salah seorang putra Husain dengan dukungan penuh suku Kosor dari Rusia memproklamirkan diri sebagai penguasa Persia dengan ibu kota di Astarabad pada tahun 1726 Masehi. Tahmaps bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan. Pada Agustus 1732 Masehi, Tahmaps II dipecat oleh Nadir Khan dan didukung oleh Abbas II yang merupakan putra Tahmaps II. Padahal usianya masih sangat muda, ternyata ini adalah strategi politik Nadir Khan karena pada tanggal 8 Maret 1736 dia menyatakan dirinya sebagai penguasa Persia dari Abbas II. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia. Kekalahan Safawi. 1. Lemahnya pasukan Ghulam yang diandalkan oleh Safawi. 2. Tidak memiliki cukup mental yang kuat, tidak seperti para pendahulu. 3. Terjadinya dekadensi moral yang melanda pemimpin kerajaan Safawi.
Demikianlah dinamika kekhalifahan Safawi di Persia. Sistem Syiah diakui atau tidak, walau Safawi telah hancur, masih memiliki sisa-sisanya, meski tidak sepenuhnya diadopsi. Tapi inti dari yang dulu oleh Safawi rumuskan dan dikembangkan menjadi dasar yang tidak dapat dinafikan begitu saja. Sekian dari kami berdua. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.